Setelah kita membedah radar purba di Selat Bau-Bau, benang merah kita kini bergerak jauh ke selatan, menembus batas perairan menuju sebuah kota karang yang berdiri kaku menghadap ganasnya Laut Timur. Kupang. Bagi mata yang tidak terlatih, Kupang hanyalah sebuah kota pelabuhan kering di Nusa Tenggara Timur. Namun, bagi para ahli strategi militer abad ke-17, kota ini adalah sebuah garis mati, sebuah pos pertahanan terdepan yang dipaksa tegak untuk satu tujuan ekstrim: memastikan benteng adidaya kolonial di Batavia tidak pernah bisa ditembus dari arah selatan, sekaligus mengunci magnet ekonomi paling berharga saat itu, yaitu kayu cendana. Mengapa Belanda nekat membangun pusat pertahanan masif di atas hamparan batu karang gersang yang miskin air? Dan apa benang merah antara berdirinya benteng Concordia dengan ambisi menahan ekspansi bersenjata Imperium Portugis di Pulau Timur? Selamat datang di The Red Thread. Mari kita cari tahu benang merah dari si penjaga garis batas ini. Menatap ke arah selatan, Kupang adalah kota otonom yang menjadi benteng pertahanan terdepan VOC untuk menahan armada Portugis di Timur Leste serta mengamankan jalur perdagangan cendana. Untuk memahami Kupang, kita tidak bisa melihatnya sebagai pemukiman yang tumbuh secara organik. Kupang adalah Plain Frontier City, kota perbatasan yang sengaja didesain sebagai wilayah penyangga atau buffer zone. Lalu ada benang merah apa dari si penjaga garis batas ini? Mari kita lanjutkan ke investigasi. Seperti di video-video sebelumnya, kita akan memulai dengan mencari tahu profil dari kota ini yang biasanya berisi dari informasi umum tentang kota Kupang. Bagi mata awam, kota Kupang hanyalah titik administratif biasa di ujung Nusa Tenggara Timur. Namun jika kita membedah koordinat 10 derajat lintang selatan dan 123 derajat bujur timur, kita akan melihat sebuah rancangan tata ruang yang sangat dingin, menampung hampir setengah juta jiwa, tepatnya 482.734 penduduk di akhir tahun 2025. Kupang adalah megastruktur terbesar yang mengunci bagian barat laut Pulau Timur. Perhatikan bagaimana ruang seluas 152 hingga 180 km persegi ini dibagi. Ini bukan tata kota organik, melainkan kalkulasi fungsi ekstraksi yang kaku. Alokasi pemukiman mendominasi lebih dari 10.000 hektar, tetapi lihat anomali di sekelilingnya. Ada 735 hektar kawasan industri, 670 hektar pelabuhan laut dan udara, serta ratusan hektar zona pergudangan dan pertambangan. Kupang secara spasial dikunci sebagai simpul pengepungan logistik. Wilayah utaranya dipaksa menghadap Teluk Kupang sebagai pintu keluar komoditas, sementara di sisi baratnya dijaga ketat oleh Selat Semau, mengisolasi kota ini dari daratan utama pertahanan luar. Secara topografi, kota ini adalah penjara berunda. Area pesisirnya melandai kaku dengan kemiringan 0 hingga 5%. Ruang sempurna untuk memobilisasi pelabuhan dagang dan sawah tada hujan. Namun bergeraklah ke arah barat daya dan selatan. Tanah tiba-tiba naik ekstrim hingga ketinggian 350 meter di atas permukaan laut. Perbukitan terjal ini bukan sekadar pemandangan alam. Secara taktis, ini adalah high ground daerah tangkapan air vital yang mengontrol satu-satunya pasokan hidup di tengah iklim sabana tropis yang panas. Di kota karang ini, alam bekerja dalam anomali yang ekstrim. Suhu udara bisa membakar kulit hingga 33,6 derajat Celcius,
di sepanjang garis pantai, menciptakan kelembapan udara konstan hingga 88%. Kota ini dipaksa bertahan dalam kekeringan musim kemarau yang panjang, sebelum akhirnya dihantam curah hujan ekstrim mendekati 3.000 mm yang tumpah hanya dalam waktu singkat, di mana Januari menjadi bulan paling mematikan dengan 23 hari hujan tanpa henti. Kupang bukan sekedar tempat beralihnya musim, ia adalah benteng alam yang gersang, tempat manusia dipaksa beradaptasi di bawah tekanan iklim dan tata ruang militeristik. Itu sedikit informasi yang bisa kita dapatkan tentang profil kota Kupang. Di sisi lain, kita perlu membahas dari sisi timeline sejarahnya yang mungkin bisa membantu melengkapi informasi kita sebelum masuk ke topik utama. Sejarah kota Kupang merupakan perpaduan dinamis antara kepemimpinan raja-raja lokal, persaingan sengit kolonialisme Eropa, hingga transformasi modern sebagai pusat peradaban di Nusa Tenggara Timur. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah pesisir Teluk Kupang merupakan bagian dari kekuasaan Kerajaan Helong yang dipimpin oleh Raja Kon Laibisi. Nama Kupang sendiri secara historis berakar dari nama seorang penguasa lokal legendaris bernama Raja Nai Kopan atau Lai Kopan. Berkat posisinya yang strategis menghadap teluk, wilayah kekuasaan Nai Kopan berkembang menjadi salah satu kota bandar penting di Pulau Timur yang ramai dikunjungi oleh para pedagang antar pulau jauh sebelum orang-orang barat menjejakkan kaki di sana. Peta politik Kupang mulai berubah drastis pada awal abad ke-17. Pada tahun 1613, Kongsi Dagang Belanda VOC di bawah pimpinan Apollonius Cotte tiba di Teluk Kupang menggunakan 3 kapal dan disambut baik oleh Raja Helong yang bahkan menawarkan sebidang tanah untuk markas dagang. Ketegangan memuncak ketika Padri Portugis Antonio de Jacinto mendarat pada 29 Desember 1645 dan mendirikan sebuah benteng pertahanan di lokasi yang sama. Persaingan sengit kedua kekuatan Eropa ini mencapai puncaknya pada tahun 1653 saat pasukan VOC melakukan pendaratan besar-besaran, merebut benteng Portugis tersebut, dan mengubah namanya menjadi Benteng Concordia yang menjadi titik awal hegemoni total Belanda di wilayah timur barat. Di bawah kendali pemerintahan Hindia Belanda, Kupang diubah menjadi pusat administrasi dan militer yang vital. Pada permulaan abad ke-19, pelabuhan di kawasan Kota Lama Kupang resmi dibuka sebagai pelabuhan internasional, menjadikannya hub perdagangan komoditas berharga seperti kayu cendana, lilin lebah, cangkang kura-kura, hingga perdagangan opium. Mengingat pertumbuhan penduduk multi etnis yang pesat dan pentingnya tata kelola wilayah, pemerintah kolonial menetapkan tanggal 25 April 1886 sebagai hari berdirinya kota Kupang. Sebuah tanggal bersejarah yang hingga kini terus diperingati sebagai hari jadi kota. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Kupang sempat masuk ke dalam wilayah negara Indonesia Timur pada tahun 1946 sebelum akhirnya melebur sepenuhnya ke dalam NKRI. Seiring perkembangannya yang masif, status administratif kota ini terus meningkat, dimulai dari pembentukan kota administratif Kupang pada tahun 1978 di bawah kepemimpinan wali kota pertama DRS Mesach Amalo. Puncaknya terjadi pada 25 April 1996 ketika pemerintah pusat secara resmi meningkatkan statusnya menjadi daerah otonom kota Madya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996
Memasuki tahun 2026, kota yang tangguh di atas fondasi batuan karang ini telah genap berusia 140 tahun secara historis. Tumbuh mantap sebagai metropolitan tangguh yang terus memodernisasi infrastrukturnya tanpa kehilangan identitas budaya lokalnya. Dikit tahu tentang profil dan juga timeline sejarah dari kota Kupang. Waktunya lanjut untuk membahas topik utama tentang mengapa Belanda nekat membangun pusat pertahanan masif di atas hamparan batu karang gersang yang miskin air ini, dan apa benang merah antara berdirinya benteng Concordia dengan ambisi menahan ekspansi bersenjata Imperium Portugis di Pulau Timur. Sebelum itu, kita akan mundur sedikit ke belakang. Pada abad ke-17, Pulau Timur adalah medan perang senyap antara dua raksasa Eropa, VOC Belanda dan Portugis. Komoditasnya bukan cengkih atau batu bara, melainkan santalum album, kayu cendana wangi yang nilainya setara emas di pasar dunia. Portugis telah lebih dulu menancapkan pengaruhnya di pedalaman dan pesisir utara timur. VOC menyadari mereka tidak bisa memenangkan perang terbuka di pedalaman laut yang berbukit terjal. Logika deduktif mereka mendikte sebuah taktik dingin. Kuasai leher pelabuhannya, kunci suplai logistiknya. Kupang dipilih bukan karena tanahnya yang subur, melainkan karena keandalan geometris pelabuhannya. Teluk Kupang dilindungi secara alami oleh Pulau Semau, menciptakan kantong perlindungan maritim yang sempurna bagi kapal-kapal perang VOC dari amukan badai tropis selatan. Di atas bukit karang yang mengintai teluk inilah, pada tahun 1653, VOC mengambil alih sebuah bangunan pertahanan dan memperluasnya menjadi benteng Concordia. Benteng ini tidak dirancang untuk melindungi penduduk lokal. Benteng Concordia adalah mesin isolasi struktural. Letaknya yang berada di atas tebing batu tegak lurus memberikan keuntungan high ground yang mutlak. Meriam-meriam Concordia diarahkan ke laut untuk menghentikan armada Portugis. Sementara gerbang daratnya dijaga ketat untuk menyaring dan memonopoli setiap batang kayu cendana yang dibawa oleh raja-raja lokal dari pedalaman. Namun, mengisolasi ekonomi saja tidak cukup. Belanda menghadapi anomali geografi. Kupang dikelilingi oleh sekutu-sekutu Portugis yang dikenal sebagai kelompok Topazes atau hitam Portugis. Bagaimana cara mempertahankan pos terisolasi ini? Belanda menerapkan strategi rekonstruksi demografi militer. Mereka memindahkan ribuan penduduk dari Pulau Rote, Sabu, dan Solor, lalu menempatkan mereka dalam radius perimeter pertahanan di sekitar benteng Kupang. Pemukiman ini dibentuk berdasarkan klaster etnis yang berfungsi sebagai tameng hidup. Jika ada serangan darat dari kelompok pro-Portugis, pemukiman etnis inilah yang akan menjadi garis pertahanan pertama sebelum musuh menyentuh dinding batu Concordia. Kupang dimanipulasi dari tata ruang sosial yang menjadi struktur benteng pertahanan lapis 3 yang kaku. Abad berganti. Cendana di pedalaman timur akhirnya habis dikuras. Namun Kupang tidak pernah kehilangan fungsi aslinya sebagai kota garis depan. Ketika Perang Dunia II berkecamuk, garis pantai Kupang kembali berubah menjadi medan pembantaian rahasia saat pasukan sekutu Australia mencoba menjadikannya benteng penahan laju invasi Kekaisaran Jepang ke selatan. Jadi, apa benang merah dari seluruh narasi ini? Kupang dirancang bukan untuk menjadi pusat peradaban yang makmur, melainkan sebagai instalasi militer batas negara. Ia adalah jangkar yang dipaksakan tertanam di atas karang gersang demi menjaga keseimbangan geopolitik dunia di selatan Nusantara. Sebuah garis batas yang ditulis dengan batu benteng, darah prajurit, dan aroma minyak cendana yang kini telah hilang. Dan itulah benang merahnya.
Jika kita melihat Kupang hari ini hanya sebagai ibu kota provinsi yang sedang berkembang, maka melewatkan cetak biru besarnya. Secara deduktif, Kupang adalah the force anchor atau jangkar yang dipaksakan. Belanda dan para perencana modern tidak pernah melihat Kupang sebagai tempat hunian yang ideal. Data geografis tidak bisa berbohong. Iklim sabana tropis yang membakar pantai hingga 33,6 derajat Celcius, anomali curah hujan ekstrim yang tumpah hanya dalam 78 hari setahun, serta topografi berundak yang memaksa kota ini bergantung penuh pada perbukitan selatan setinggi 350 meter hanya untuk urusan air bersih. Semuanya membuktikan satu hal, kota ini secara alami menolak untuk ditinggali. Namun, mengapa ia tetap dipertahankan dan dikunci dengan 670 hektar kawasan pelabuhan serta ratusan hektar zona industri? Jawabannya adalah kalkulasi geopolitik yang dingin. Kupang sengaja dihidupkan untuk menjadi alat isolasi spasial. Sisi utaranya dikunci oleh Teluk Kupang, sisi baratnya diputus oleh Selat Semau, dan daratannya dikepung oleh perimeter tameng, hidup etnis bentukan masa lalu. Kupang dibangun bukan untuk kemakmuran domestik, melainkan untuk menjadi pos penyangga pertahanan atau borderline buffer zone yang terakhir. Sebuah instalasi militer batas negara yang bertugas memastikan ruang kendali di bagian barat Nusantara tidak pernah bisa diinterferensi oleh kekuatan asing yang mengintai dari arah Samudra Hindia dan Laut Timur. Kupang adalah bukti bagaimana sebuah geografi yang gersang dan tidak ramah dipaksa takluk di bawah sketsa dingin strategi pertahanan global. Sekarang mari kita balikkan logika ini kepada kalian. Jika tata ruang sebuah kota bisa dimanipulasi sedemikian rupa sejak ratusan tahun lalu demi kepentingan pertahanan dan ekstraksi logistik, bagaimana dengan tata ruang kota tempat Anda tinggal hari ini? Apakah jalan raya, pelabuhan, atau zonasi wilayah di sekitarmu benar-benar dibangun untuk kenyamanan kalian sebagai warga? Atau sebenarnya itu adalah bagian dari infrastruktur kendali dan pengawasan laten yang tidak pernah kalian sadari? Tulis deduksi dan analisis kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video selanjutnya.